Bupati Asmat kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat di distrik Malaim Simsa, Kelurahan Klabulu, Kota Sorong, sebagai bagian dari upaya membangun silaturahmi dengan masyarakat. Sebab baginya menjalin hubungan silaturahmi jauh lebih penting guna saling menyapa dan menguatkan satu sama lain. Tampak masyarakat di distrik tersebut pun antusias menyambut baik kehadiran Bupati 2 periode di Kabupaten Asmat itu. Kepada Tuhan karena atas izin dan perkenan Tuhan sore ini bisa ketemu dan Bapak-Bapak RT di sini dengan saudara-saudara yang hadir semua sore hari ini. Minta maaf ini beberapa waktu yang lalu saya datang sudah ada konfirmasi, tapi karena waktu saya tidak cukup, ya Tuhan izinkan baru sore ini baru kita ketemu. Niatnya sudah mau ketemu tapi belum Tuhan izinkan. Baru sore ini baru Tuhan bisa izinkan untuk ketemu. Saya pribadi menyampaikan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, juga untuk bisa memperkenalkan diri sedikit begitu, kalau tidak keberatan. Bapak RT, ya saya nama lengkapnya Elisa Kambu. Saya dari Mebrat, orang Papua Barat Daya. Saya sekolah di kampung, SMP di Ayamaru, SMA di SMA 14 Sorong. Kuliah di Jayapura, SMA 1 sekarang. Kuliah di Jayapura, ya Tuhan bawa ke Papua Selatan. Sudah kurang lebih 30 tahun, 32 tahun di Papua Selatan. Sebagai pegawai negeri, ya puji Tuhan, Tuhan bisa bawa sampai bisa sempat jadi sekda dan jadi Bupati Asmat sekarang. Sudah 2 periode. Itu kira-kira begitu. Saya di Asmat, kita sama-sama sebagai anak-anak Papua, kita telah berjuang sama-sama. Ya puji Tuhan, pemerintah pusat bisa memberikan kita kesempatan menambah 4 daerah otonom baru. 1 Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Saya ini tahun depan ini pas 60 tahun. Kalau kami di Nasrani itu mau di sini itu Alkitab Mazmur 90 kan bilang itu usia manusia ini 70 tahun. Bisa lebih dari 70 tahun, tapi kebanggaan, catatan di bawahnya kebanggaannya adalah penderitaan, sakit-sakitan. Dan saya hitung 60 tahun depan, ya saya punya waktu masih 10 tahun. Dari 10 tahun ini saya ingin pulang untuk dedikasikan untuk orang tua, tanah air dan lain sebagainya. Sama-sama, saya ke Lambert, ke Bernat, ke siapa sama saja. Kita jalan, nanti rakyatlah yang memilih. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini saya sendiri, namanya saja usaha. Semua juga tergantung nanti dari pileg, hasil pileg, partai, baru kita bisa pastikan. Nah, jadi kalau sosialisasi ini wajar-wajar, siapa saja bisa datang. Sosialisasi termasuk saya juga menggunakan hak saya sebagai anak Papua Barat Daya datang untuk sosialisasi. Ya, jadi itu kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat waktu di penjemputan penjabat Gubernur Papua Selatan,
Jadi begitu. Jadi maksudnya kalau Papua Selatan itu, kalau saya ingat diri, saya tidak perlu datang ke sini. Betul. Saya sudah tersedia di sana untuk. Tapi untuk apa begitu? Sudah 30 tahun saya sudah mengabdikan diri di sana. Memang itu kita punya saudara dulu. Tapi kalau ada waktu, ada ruang, datang bisa sama-sama lihat kita punya negeri ini, tidak ada masalah. Semua kita punya hak sama. Lambert juga sama, Bernard juga, mungkin Pak Malak juga, Pak Alvaris juga, mungkin orang-orang yang lain, orang-orang Papua Barat Daya yang lain juga, termasuk saya. Jadi kita hanya jalan saja sosialisasi. Nanti semua kita ini kan pada saat setelah pileg selesai, sudah ada pegang rekomendasi dari partai, yaitu baru calon begitu. Tapi saya siap, saya orang PDI Perjuangan. Saya orang saya ketua DPC PDI Perjuangan. Jadi saya di Asmat dan sekarang dapat tugas dari DPP lagi, jadi wakil ketua bidang pemenangan untuk PDIP Provinsi Papua Selatan. Tapi kalau soal urusan partai ini saya sudah siap untuk, kalau Tuhan izinkan pasti akan ditugaskan ke sini. Amin. Pasti akan ditugaskan ke sini. Kalau Ibu Ketua tanya, kalau Ibu Mega tanya, saya pasti mau pulang kampung. Tapi kalau tidak tanya, kasih penugasan di mana saja sebagai kader, siap. Jadi itu kira-kira sedikit perkenalan. Banyak hal nanti kita ceritakan. Kalau kita ceritakan sekarang nanti bocor. Kan itu rahasia orang masing-masing begitu. Jadi nanti waktunya baru kita akan bicara. Kenapa kita harus mau datang ke sini? Sebuah solusi yang menurut rekam jejak itu yang kita perlu tahu ya kira-kira seperti itu. Karena masa definitif ini, program ini masih agak panjang karena kurang lebih tahun depan sekitar November ya. Jadi saya minta supaya kita harus memahami situasi seperti sekarang ini. Banyak hal yang kita berbicara tentang kepentingan umum. Bapak Dorani mengerti ini. Tidak ada seorang RT, seorang RW dia membicarakan soal kepentingan pribadi. Tapi ada muncul juga seperti itu. Itulah ragamnya hidup manusia. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa ada tahapan berikutnya, bahwa ada sesuatu yang beliau mau sampaikan kepada kita. Kira-kira apa ini? Apakah kantong suara ini, saya mau boleh katakan seperti itu, apakah kantong Pak Fabri ini betul kita jaga supaya jangan dia bocor? Kita atur langkah berikutnya. Saya minta ketegasan itu supaya ini sudah waktunya pasar politik yang murah dan mahal itu. Ya begitu Bapak ya. Pasar politik itu ada murah, ada mahal. Ada transaksinya, janji. Jadi saya mau sampaikan supaya kita jangan berlama-lama. Akan ada tahap berikut. Nanti saya berhubungan dengan Bapak Tua. Kira-kira Bapak datang perlu berapa orang yang mau hadir? Ini kan rumah RT, rumah kecil. Karena awal pertemuan itu. Supaya kita lebih melebar sedikit. Lebih melebar sedikit supaya orang bisa menonton. Oh itu dia. Jadi tahap berikutnya mungkin kami dihadirkan di mana yang Bapak merasa lebih aman menyampaikan sesuatu buat kami, lalu nanti akan diterapkan kepada pertemuan berikutnya yang jumlahnya lebih banyak dari yang sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Saya sampai di sini dulu.